Hai, nama saya Derry. Saya pemilik dari Dulur Studio. Dulur Studio itu studio foto terbesar di Kota Palembang. Dan juga kita nggak hanya di studio foto ya, kita bergerak di bidang creative agency lah bisa dibilang, pembuatan iklan, foto produk untuk membantu UMKM dan brand-brand produk terkenal lainnya. Dan juga di studio foto kita, seperti studio foto pada biasanya, kita melayani jasa foto seperti wisuda, keluarga, grup, kantoran, dan ada prewedding, couple, dan ada juga maternity dan banyak. Dan yang ngebedain studio kita dari studio lain adalah studio kita adalah studio paling besar sekota Palembang. Jadi kita punya lebih dari 30 spot, dan yang unik dari spot kita adalah kita punya cafe di luar, cafe yang gayanya rustic modern, terus ada industrial, lalu kita ada biliar spot, tempat main biliar yang bisa dijadikan tempat foto juga. Terus kita juga ada gym spot, dan yang keren lagi kita punya basketball arena yang dimana studio di Kota Palembang mungkin bisa dibilang jarang punya, apalagi basketball dan gym. Itu tempat nge-gym yang memang beneran alat gym yang bisa dipakai buat nge-gym, dan juga tapi kalau di sini cuma buat foto sih sebenarnya. Jadi itulah Dulur Studio, dan studio ini baru dibuka 1 bulan berapa minggu lah, mungkin mau mendekati udah 2 bulan, jadi sangat masih baru. Studio ini berlokasi di Tanjung Barangan, di Komplek Barangan Indah nomor A1, jadi di perkomplekan rumah, dan ini rumah paling pertama, jadi mudah banget dicari, dan posisinya masih di tengah-tengah, termasuk di tengah kota, karena dari Jalan Soekarno itu menuju ke sini itu belok ke kiri arah ke Tanjung Barangan cuma 500 meter. Dan ini termasuk masih di center lah, masih di tengah kota, jadi teman-teman bisa sangat mudah menjangkau ke studio ini. Kenapa memilih usaha ini? Karena usaha ini sesuai dengan passion saya dan hobi saya, lalu menghasilkan uang. Jalan usaha ini sebenarnya dari 2014, tamat sekolah, baru masuk kuliah. Terus bisnis yang ini, yang sekarang ini baru banget, baru 2 bulanan. Tapi progres buatnya udah dari 2023 kemarin, launchingnya 2024 di bulan April. Jadi progres buatnya udah berapa bulan nih? Belum setahun, tapi bisnisnya baru jalan beberapa bulan. Tapi kalau secara jalan pribadi ya, freelance, itu mungkin dari 2014-an sampai 2024 ya terhitung. Kalau lama yang mengelola ya sama kayak launching tadi awal, berarti ya baru 2 bulanan kali ya, baru. Tapi kalau dari awal sekali sebelum bisnis ini berdiri, alias masih stand alone tanpa ada studionya, itu dari 2014 tadi. Kalau modal sih sebenarnya kalau dihitung dari track record saya dari 2014 sampai sekarang, ya yang jelas nabung untuk bikin studio yang sedemikian rupa, nabung terus, terutama fokus ke aset-aset yang kayak contoh ini kan studio foto, berarti harus fokus ke aset kamera, terus memperbanyak klien dan relasi lagi supaya tabungan untuk pembuatan studio ini makin mudah. Tuh, makanya ya tabungan sih sebenarnya fundamentalnya. Di era internet yang sangat-sangat ramai saat ini, ya pasti dong kita digital marketing, tapi tetap kita konvensional ya, alias kita harus tetap organik, orang-orang di sekitar dulu, saudara dulu, terus lalu ke teman-teman, terus baru ke masyarakat pada umumnya yang dekat sini dulu dari lokasi studio kita. Konvensional lah, mulut ke mulut, ngobrol sama tetangga-tetangga, kita punya studio foto gitu, kita bisa foto ini di studio kita, terus barulah kita digital marketing. Jadi online itu ada kita posisikan di terakhir, karena itu mudah untuk dilakukan. Iklan contohnya, tinggal bayar, dia jalan sendiri. Endorse, kita tinggal pilih orangnya, kita tinggal sesuaikan harga kita bayar, dia jalanin iklannya. Tapi konvensional tetap kita harus jalanin. Kendala utama itu yang pasti buat ngelakuin
atau buat ngenalin ini sih ke orang-orang masyarakat, itu sih yang sulit. Dan cara menanggulanginya ya nggak lain nggak bukan sih, butuh sedikit effort. Contoh, misalkan kita ngincer foto wisuda untuk studio kita, ya berarti kita harus tahu informasi bahwa wisuda di kampus dan universitas ini kapan, lalu kita mencoba untuk nge-reach yang apa ya, bisa menyebarkan informasi bahwa studio kita bisa foto wisuda. Itu sih paling kesulitannya buat dapetin informasi itu sih. Dan sejauh ini sih ya masih itu sih kesulitannya, dan effortnya buat nyebarin informasi bahwa studio kita bisa foto wisuda, jasa foto wisuda itu. Nah itu sih sebenarnya kesulitannya sejauh ini. Kalau seberapa banyak sih kurang tahu, tapi kayaknya banyak sih. Cuma kalau saya pribadi buat studio saya nggak pernah mau cari tahu ada berapa banyak studio foto. Sebenarnya nggak mau, karena saya yakin rezeki itu udah ada ya porsinya masing-masing. Jadi kalau bicara bersaing sih sulit ya, karena kita cuma mengedepankan kualitas dan harga kita yang berada di posisi aman, tidak merusak pasaran, juga tidak apa ya, intinya tidak merusak pasaran, dan kualitas kita tetap di atas. Terus untuk bersaing itu sebenarnya gampang, kita harus beda lain dari yang lain. Studio kita, contohnya studio kita ini studio paling besar se-Kota Palembang, jadi bisa dibilang ya beda lah dari yang lain kan. Dari ininya aja studio paling besar se-Kota Palembang. Kalau total sih terhitung sekitar 400 sampai 500 jutaan total keseluruhan, dari mulai pembangunan sampai ke selesai. Tapi karena gedungnya sudah jadi, itu jadi dia udah ada fisik, jadi dalamnya tinggal kita renovasi untuk jadi sedemikian rupa. Itu sekitar 400, hampir menyentuh 500 jutaan. Kalau motivasi secara pribadi sih, saya pengen buka lowongan kerja lebih banyak dan lebih besar di Kota Palembang, terutama di industri kreatif, karena itu sesuai passion, hobi saya, dan juga background pendidikan saya juga ada di industri kreatif. Jadi memang motivasi awalnya adalah membangun lowongan kerja juga, dan pastinya agar industri kreatif di Kota Palembang itu menjadi suatu pekerjaan yang terpandang gitu loh. Jadi cuma sekedar ini fotografer, cuma sekedar ngedesain, nggak gitu lagi. Jadi sudah menjadi salah satu profesi yang sangat berharga gitu loh, dan sangat dihargai di Kota Palembang. Dan kalau role model pasti ada ya, setiap bisnis pasti ada. Saya sendiri sih pribadi ada di Pak Hairul Tanjung ya, kalau teman-teman tahu tuh si anak singkong, dan juga satu lagi Dato Sri Tahir yang punya Mayapada ya, dan Pak Hairul Tanjung itu yang punya Transmart Group itu, yang punya Trans TV, Trans 7. Nah itu salah satu role model saya ya, dan mereka pun saya yakin niatnya sama sih, membuka lowongan kerja yang besar dan juga memajukan di industri masing-masing, karena kan tiap orang juga beda passion sendiri-sendiri kan. Jadi ya itulah role model saya. Kalau target pasar sih semuanya, bisa dibilang semuanya sih, semua umur. Tapi untuk di awal-awal ini target saya adalah rombongan-rombongan teman-teman sendiri ya, Gen Z, dari umuran yang lahiran tahun 2000 sampai 9 berapa ya, saya lupa. Karena secara pribadi saya melihat di umur mereka yang sekarang itu sangat konsumtif ya, di beberapa hal ya, tapi ya salah satunya ini tadi foto studio gitu, untuk ya dan gak hanya buat senang-senang sih sebenarnya, mereka mungkin ada hal-hal yang penting ya. Contoh yang paling mudah aja, pas foto tuh sesuatu mungkin secara nilai itu murah ya pas foto ya, harganya, tapi mereka butuh itu sebagai kebutuhan formal, melamar kerja, butuh ijazah gitu. Dan sisanya untuk senang-senang ya, kayak misalkan merayakan selebrasi, mereka foto wisuda, habis kelulusan, apa mereka foto bareng pasangannya, terus dan banyak hal ya. Tapi memang studio foto ini tertuju pasarnya ke situ, dan ya memang
Studio foto ini kan bisa dilihat sangat berwarna, jadi ya banyak hal yang inilah, have fun lah di sini, gitu sih.